Warga Surabaya dan sekitarnya pasti udah gak asing lagi sama yang namanya Rumah Hantu Darmo. Rumah Hantu Darmo ini adalah salah satu rumah mewah di kawasan perumahan elit Surabaya. Sayangnya, rumah mewah ini sudah dibiarkan terbengkalai puluhan tahun lamanya. Konon katanya, rumah ini adalah bekas rumah dari hasil pesugihan. Dari rumor yang beredar, sang pemilik rumah ini meninggal dunia karena gagal meneruskan perjanjian tumbal antara manusia dan jin. Jadi waktu itu ceritanya si pemilik rumah ini menggantikan tumbal manusianya menjadi tumbal hewan. Dan ternyata hal yang dilakukan oleh sang pemilik rumah ini malah mendatangkan malapetaka bagi seluruh keluarganya. Bahkan karena sudah sangat terkenal, rumah ini sempat diliput oleh beberapa media verified di Indonesia dan sempat dijadikan film layar lebar juga. Nah, waktu itu karena gue penasaran banget sama kebenaran dari cerita rumah ini, gue itu melakukan yang namanya paranormal activity ke rumah ini. Kurang lebih gue melakukan paranormal activity ke rumah ini tuh ada 3 kali. Yang pertama itu waktu gue kelas 1 SMP, terus kelas 1 SMK, sama yang terakhir di sekitar tahun 2020. Nah, rumah Darmo ini saking mewahnya dia sampai kayak punya ruangan bawah tanah gitu loh, alias basement. Jadi rumah Darmo ini 2 tingkat plus 1 basement. Jadi kalau kita masuk dari pintu masuk itu, kita langsung dihadapkan dengan tangga menuju ke lantai dasar. Terus kita belok kiri itu bisa turun ke basement. Kalau mau naik ke lantai 2, itu kita bisa ke tengah terus ke atas lagi ke sebelah kanan. Gue masih ingat banget skema rumahnya. Nah, konon katanya saking angkernya di rumah Darmo ini sudah dihuni oleh banyak sekali jenis makhluk halus. Sedangkan yang paling viral itu ada di basement. Konon katanya penghuni basement ini adalah kuntilanak merah. Jadi waktu itu pada kelas 1 SMP, gue uji nyali berdua. Iya, bener-bener cuma berdua sama temen gue yang namanya Rudy. Jadi waktu itu gue bawa motor berdua sama Rudy jam 12 malam. Itu dari rumah ke rumah hantu Darmo itu kurang lebih makan waktu 40 menitan lah, 40 atau 45 menitan. Jadi gue berangkat jam 12 sampai sana mungkin setengah 1 lewat sekian. Waktu itu sih gue gak berani masuk ya, waktu kelas 1 SMP itu gue gak berani masuk karena memang aksesnya sesusah itu buat masuk ke dalam rumah. Jadi gue cuma berhenti di depan dan kayak nantang-nantangin gitu, kayak alah ini rumah apaan sih ternyata. Karena itu juga baru pertama kalinya gue kesana ya. Jadi mungkin masih belum berani masuk, masih cuma lihat-lihat doang. Tapi pada saat itu tuh gue kayak bener-bener parkir di depan rumah. Terus gue nantang-nantangin gitu kayak, yalah ini rumah apaan sih, gak ada apa-apa gini, masih biasa aja nih mah, gak ada serem-seremnya. Karena memang sepenglihatan gue waktu itu kayak ya rumah kosong pada umumnya gitu loh. Akhirnya kayak gue mengeluarkan beberapa kata-kata kotor yang gak bisa gue sebutin di sini. Terus gue juga sempet nyanyiin lagu Lingsir Wengi yang katanya bisa mengundang kuntilanak. Jadi gue bener-bener nyanyiin lagu kayak Lingsir Wengi, gitu-gitulah. Gak bisa gue jelasin juga, kayak gak bisa gue nyanyiin full di sini, kayak gitu-gitu. Terus singkat cerita, pada saat gue nantangin itu tuh bener-bener gak ada apa-apa, gak ada kejadian apa-apa. Akhirnya gue ngomong ke Rudy ini kayak, udahlah Rud, cabut aja, buang-buang waktu di sini, kayaknya ngapain juga ngeliatin rumah kosong kan. Akhirnya gue cabut lah tuh sama Rudy. Belum jauh dari rumah, itu ternyata di tengah-tengah antara gue sama Rudy, karena gue bawa motor jadi gue goncengan gitu kan. Di antara tengah-tengah gue sama Rudy, itu ada suara cewek nangis kayak kayak lirih banget suaranya. Gue langsung nyolek ke Rudy dong. Rud, anjir, lu denger gak sih?
udah diem nyetir aja nyetir. Jadi ternyata yang denger itu bukan cuma gue, tapi Rudy juga denger gitu loh. Akhirnya sampai rumah kita cerita lah. Seperti biasa kita review ada apa aja gitu kan. Lu ngerasain apa aja sih? Gue sih nggak ngerasain apa-apa kecuali yang suara tangisan itu ya. Oke, jadi kalau buat yang di SMP, sih cuma itu aja, nggak se ekstrim yang gimana. Yang paling ekstrim itu ada di percobaan gue yang ketiga. Tadi udah yang di SMP, terus sekarang kita lanjut ke yang di satu SMK. Jadi yang di satu SMK ini gue kayak rame-rame sih yang ini. Gue rame-rame yang ini tetap pengen menguji keaslian dari cerita ini. Cuma bedanya yang di SMK ini untuk pertama kalinya gue masuk ke dalam rumah itu jam 1 malam. Jadi waktu gue masuk itu kita masih hahihi sama teman-teman gue. Waktu itu sih gue masuk berlima ya. Nah di situ tuh kita kayak mengelilingi rumah itu, mulai dari basement, terus ke lantai dasar, ke lantai 2, semuanya kita cobain. Jadi kita tuh pertama ke lantai dasar dulu, kita lihat-lihat, terus ke lantai 2 kita lihat-lihat, sampai akhirnya kita berkumpul di lantai dasar dan bilang, ke basement yuk. Kayaknya gue penasaran banget sama cerita kuntilanak merah. Terus gue langsung ditabok sama temen gue kan, jangan ngomong gitu dodol, kita tuh kayak nantangin kalau gitu kesannya. Karena temen gue yang satu ini anggap aja namanya Budi ya, karena si Budi ini emang kayak penakut gitu loh. Jadi akhirnya gue kayak maksa tetap, gue pengen turun ke bawah. Nggak tahu kenapa ya, waktu itu gue emang pengen banget turun ke bawah karena berasa ada yang narik gue, ayo kesini gitu loh. Tapi ya emang mungkin perasaan gue doang ya waktu itu. Akhirnya si Budi nyeletuk, ya lu kalau mau ke bawah aja, ngapain ngajak-ngajak gue gitu loh, ngapain ngajak-ngajak kita. Terus akhirnya gue bilang lah sama teman-teman, ya oke, kalau lu takut lu tunggu aja di luar, ada yang mau ikut gue nggak? Kalau nggak ada, gue jalan sendiri nih. Terus akhirnya ada tuh satu teman gue yang ikut, namanya Rama. Jadi waktu itu kita kan berdua tuh ke bawah. Kita benar-benar berdua ke bawah. Terus katanya lokasi si kuntilanak merah ini di basement dan di pojok di bawah tangga gitu. Ya kita benar-benar ke sana. Tapi apesnya kita waktu itu nggak dapat kejadian apa-apa. Jadi selesai dari sana kita keluar dengan biasa, nggak ada apa-apa. Terus lanjut ke cerita yang di 2020. Ini sih kejadian yang paling epic menurut gue. Karena memang gue sendiri ngawur sih waktu itu di sana, kayak keterlaluan gitu. Karena gue penasaran ya, yang pertama kali itu cuma dapat interaksi kayak gitu doang. Terus yang kedua gue nggak dapat apa-apa. Kayak gue meremehkan rumah ini gitu loh. Jadi akhirnya gue kayak meremehkan kredibilitas dari ceritanya rumah ini gitu loh. Kan gue jadi berasumsi kayak, ala apaan sih, ternyata selama ini beritanya cuma hoax gitu loh. Tapi ternyata di percobaan gue yang ketiga ini di tahun 2020, gue kembali ke sana berlima dengan teman-teman gue yang baru semua. Kita sebut aja nama teman-teman gue ini A, B, C, D, E ya. Waktu itu ke sana, gue itu niatnya pengen ngeprank si E. Nah, niat hati pengen hahihi, ternyata malah berujung naas di dalam sana. Gue yang tadinya pengen ngeprank, malah gue yang diprank. Jadi waktu itu ceritanya kita berlima masuk ke sana jam 12:30 malam. Itu posisi benar-benar gelap, posisi benar-benar sepi. Kita waktu itu nggak pengen ngapa-ngapain ya, kita cuma pengen bercandain aja. Bukan yang pengen kayak dokumentasi terus dia apa-apain gitu. Jadi nggak ada jejak digitalnya, memang pengen pure bercanda aja. Waktu itu kita masuk 12:30, terus kayak kita bikin bikin games dulu biar si E ini nggak curiga. Waktu itu kita main petak umpet jam 12:30 malam di rumah hantu Darmo. Jadilah si E ini yang jaga. Jadi otomatis gue sama keempat teman gue yang lain ini kan ngumpet ya. Dan kita itu udah sepakat kalau satu orang cuma boleh ngumpet di satu tempat yang berbeda.
Jadi satu tempat itu cuma buat satu orang gitu loh. Akhirnya singkat cerita, si E ini udah jaga, kita semua udah ngumpet. Terus karena mungkin rumahnya gede banget ya, akhirnya si E ini kayak kesulitan gitu loh. Itu butuh waktu lama sih buat si E nemuin semua pemainnya. Ceritanya di situ kita udah tektokan biar begitu ketiga-tiganya ketemu, itu langsung ngarahin ke gua. Jadi memang gua waktu itu sembunyi di tempat yang menurut gua paling susah ditemukan. Dan ya bener aja, gua ketemunya bener-bener terakhir. Jadi keempat temen gua yang lain ini kayak ngarahin si E, itu si Andri mana, akhirnya dicarilah gua. Mereka masih hahi itu. Waktu itu ceritanya gua pura-pura kesurupan waktu ditemuin sama si E ini. Jadi waktu itu si E nemuin gua, posisi gua lagi acting kesurupan. Dan si E ini bener-bener ketakutan hebat. Dia sampai kaget, teriak-teriak, sampai nangis juga waktu itu. Akhirnya setelah gue ketawa, kayak gue menghentikan prank itu, tiba-tiba hal yang tak disangka-sangka terjadi. Si E ini mendadak badannya kaku, matanya putih, terus dia langsung jatuh tergeletak gitu. Dia cuma bisa ngeluarin suara-suara kayak gitu doang. Kita semua panik dong. Waktu kita sadarin, kita baca-baca surat sebisa kita. Itu tuh malah ada yang nantangin dari tubuhnya si E ini. Jadi waktu itu si E dengan keadaan tidak sadar tiba-tiba bilang, "Hahaha, kamu lagi." Gue langsung dek gitu. Siapa nih yang dia maksud? Karena itu bener-bener gue 3 kali kesana dengan 3 kelompok atau 3 orang yang 3 kelompok yang berbeda gitu loh. Jadi gue nggak pernah bawa orang yang sama kesana. Cuma memang gue udah 3 kali kesana. Dan yang terakhir ini gue dapet kejadian kayak gini. Akhirnya gue langsung bilang ke teman-teman gue, cabut. Si E ini dengan keadaan belum sadar, gue tarik, gue bopong sama teman-teman keluar. Dan lucunya, begitu keluar dari area rumah hantu itu, si E ini tiba-tiba mulai sadar perlahan. Jadi kayak waktu gue udah di motor ya, itu akhirnya si E kan kita bonceng 3 ya akhirnya. Gue ngeboncengin si E itu udah pegang setengah mati. Kita buru-buru cari pertolongan, kita buru-buru cari masjid terdekat, tapi sayangnya memang di sana jarang ada masjid. Akhirnya kayak kita bawa cari angin aja. Kita paksa bawa cari angin aja. Karena kita udah bingung mau harus ngapain lagi. Karena kita takutnya kalau sembarangan ngasih pertolongan tuh malah jadi kacau gitu loh. Akhirnya kita dengan polosnya cuma bisa ngajakin si E ini cari angin. Terus memang tiba-tiba si E ini sadar gitu loh. Si E ini sadar, terus si E ini ngomong kayak, "Loh, kok kita udah di jalan?" Gua leganya setengah mati waktu si E tiba-tiba ngomong kayak gitu. Kayak, ya ampun, lu kemana aja, gila, lu tuh kenapa gitu. Gua gak kenapa-napa. Emang kenapa sih? Gila, lu ada orang pinter gak? Langsung gue spontan kayak gitu. Lu dikenal orang pinter gak? Kayaknya kita harus bersih-bersih nih. Kita gak beres nih, kita habis dikerjain. Lah, lu kan tadi bukannya udah ketemu ya? Udah gak usah bahas itu kata gue. Akhirnya kita semua memutuskan untuk buru-buru ke orang pintar. Ke orang pintar, salah satu kenalannya temen gue. Dan ya memang bener aja, gue yang salah di situ. Karena gue di 3 kali kesana dan gue bener-bener nantangin gak jelas. Tanpa gue sadari, ternyata mereka ini yang tidak terlihat itu bisa menandai seseorang. Dari situ akhirnya gue belajar kayak, oh iya, ternyata di dunia ini kita nggak hidup sendiri. Maksudnya bukan cuma manusia aja yang hidup di dunia ini, tapi ada mereka-mereka yang tak kasat mata juga. Mungkin
itu dulu cerita gue malam ini. So, see you and goodbye. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.